Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, kita berjumpa di acara Talkshow Kesehatan PKRS Rumah Sakit Haji Jakarta. Bapak Ibu sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta, alhamdulillah di hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Haji Jakarta, yaitu Dr. Bagus Susilo, spesialis bedah anak konsulen. Ya alhamdulillah dok, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Apa kabar dok? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tema tentang apendisitis ataupun radang usus yang mungkin ini adalah banyak sekali kita temui, dan itu juga memang pasien-pasien di Rumah Sakit Haji Jakarta juga lumayan banyak. Jadi materi kita adalah tentang radang usus buntu. Kita akan mengenal lebih jauh tentang apa sih itu apendisitis. Terima kasih sekali pagi ini menyediakan waktunya yang memang luar biasa sangat padat untuk melayani pasien-pasien di Rumah Sakit Haji. Mungkin apendisitis adalah penyakit yang memang sangat banyak ya dok yang kita temui. Mungkin kasusnya juga nanti dokter Bagus bisa menjelaskan, memang sangat banyak di antara masyarakat. Kita ingin mengenal sebenarnya usus buntu itu seperti apa sih dok. Terus kemudian gejalanya juga seperti apa. Terus yang terkena biasanya untuk pasien tuh apakah ada umur tertentu ataupun memangnya semua umur pun bisa dok. Monggo dok, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya salut buat sahabat-sahabat saya yang sudah mendahului saya, teman-teman yang sudah berjuang di pandemi ini. Mudah-mudahan Allah terima di sisi yang sebaik-baiknya. Juga pada teman-teman yang semua, saudara-saudara kita semua, tolong diikuti aturan-aturan kesehatan untuk mencegah jangan sampai kita menjadi bencana buat kita. Baik, selanjutnya mengenai usus buntu atau apendisitis, itu banyak sekali. Mulai soal usia, itu semua sepanjang usia, dari baru lahir yang saya sudah temukan sampai orang tua. Paling muda yang saya temukan umur 5 hari. Ya nggak ngebayang, saya juga nggak tahu kalau itu usus buntu ya. Jadi saya dikonsulkan oleh sejawat saya, teman saya dokter anak, dengan anak bayi umur 5 hari, perutnya kembung, kemerahan, udah lemah, dikonsulkan ke saya. Saya juga nggak ngerti nih apakah ini usus buntu, apakah dia kan nggak bisa bicara. Cuman yang kita lihat ada tanda-tanda infeksi di perutnya. Waktu saya buka operasi, apapun kondisinya pada itu indikasi operasi sudah ada. Jadi saya operasi, saya buka ternyata isinya mekonium. Mekonium itu kotoran bayi pertama yang warna hitam. Lalu saya bersihkan, saya temukan usus buntu sudah pecah. Nah itu satu. Ternyata penyebabnya apa? Ya dia ada suatu kelainan di mana E-nya tuh keras, mekonium plak sindrom namanya di situ. Jadi dia udah kasih minum, kasih apa, umur 5 hari rupanya nggak bisa jalan. Sampai terjadi perforasi, itu satu. Ya orang tua juga banyak. Ya. Anak-anak biasanya 0 sampai 15 tahun itu paling utama, paling banyak. Jadi jangan disangka usus buntu itu bisa menyerang semuanya. Nah yang penting buat kita adalah mengerti bagaimana tanda-tanda usus buntu supaya kita jangan sampai terlambat. Keterlambatan dalam menangani usus buntu yang hal-hal sepele, hal-hal yang sederhana, simpel, bisa menjadi kompleks, bisa sampai membawa kematian dari usus buntu itu. Dan itu kasusnya masih banyak, sampai saya sebulan 2 bulan ini saya dapat kasus-kasus yang neglected, artinya terlambat sudah perforasi anak-anak siang. Jadi mari saya akan memperkenalkan mengenai usus buntu itu. Jadi usus buntu itu awalnya ditandai oleh adanya sumbatan pada usus buntu. Usus buntu kita tahu secara anatomi semua manusia ada. Ya, jadi awalnya hanya berupa kayak suatu hal yang mencembung aja dari usus besar, pangkal usus besar, disecum namanya ya. Kita lihat di sini kalau lihat foto di sini ini secum, dia ada di sini. Biasa pada bayi itu masih berupa cembungan aja. Lama-lama dia membesar bisa sampai 10 sampai 12 cm. Nah, usus buntu itu sama seperti usus yang lain, dinding-dindingnya sama segala macam. Ya dia punya lumen, punya lubang, artinya ada
pasasnya keluar masuk makanan ke dalamnya. Dan usus buntu sendiri dia menghasilkan sel-sel goblet, sel-sel lendir ya, istilah kita lendir, dan juga di dindingnya sama dengan di beberapa sama isinya mengandung sel-sel limfoid. Jadi orang-orang bilang dulu ada bilang usus buntu itu adalah tonsilnya abdomen gitu. Kalau kita sama kayak tonsil atau amandel pada leher ya. Jadi hampir sama. Jadi organ limfoid juga membuat zat antibodi juga ya. Jadi seperti itu. Nah, itu masalah anatominya seperti itu. Emang semua sama. Nah, jadi bagaimana yang jadi masalah? Bagaimana sampai terjadi sumbatan? Nah, sumbatan pada usus buntu itu kausalnya bisa macam-macam. Bisa karena suatu infeksi, ya, bisa karena suatu infeksi. Kan dia organ limfoid juga memberikan reaksi, jadi dia menebal, membesar untuk membuat antibodi, sehingga dengan membesarnya dia menjadi lubangnya menjadi sempit. Sedangkan usus buntu memproduksi lendir terus, jadi lama-lama jadi udem, bengkak. Nah, itu akan memberikan tanda, tekanannya tinggi, memberikan tanda si anak akan merasakan tidak nyaman pada daerah epigastrium. Epigastrium itu daerah ulu hati, ya. Jadi mirip kayak orang sakit mah. Ya. Jadi karena kalau infeksinya ringan aja kayak amanda ringan aja dia akan sembuh sendiri. Nah, begitu infeksi sembuh, dia bisa lewat lagi, sakitnya hilang. Jadi banyak anak-anak kalau menderita sakit, aduh mama sakit perut yang paling sering. Sampai begitu kasih bawang atau kasih minyak itu hilang. Nah, begitu hilang sama sekali, seperti tidak ada masalah. Jadi seperti main-main. Yang paling sering saya dapatkan anak di sekolah ditelepon orang tuanya, ini anaknya sakit perut, sampai rumah anaknya ketawa-tawa, diam-diam aja, sampai orang tuanya aja nggak, jangan anak nggak mau sekolah katanya. Seperti itu satu. Kedua, jadi gejala-gejala seperti orang sakit mah kalau berulang, logikanya sakit manusia sembuh ya dengan obat-obatan, logika kita. Tapi kalau udah nggak sembuh mau dicari gitu. Khusus pada anak-anak jarang kita temukan gastritis atau sakit mah pada anak-anak. Nah, kalau pada anak-anak saya lebih fokus buktikan dulu aja. Ini kasus medikal kah atau kasus surgikal, kasus bedah atau kasus dokter anak. Ya, cara yang mudah buat kita sih membedakannya dengan melakukan diagnostik foto, dengan melakukan appendikogram. Jadi kadang-kala teman-teman melakukan USG. Pada saat dia hanya sumbatan saja dalam USG biasanya hasilnya normal. Nah, normal USG ini yang suka jadi masalah, diberikan kasih tahu ke orang tuanya. Orang tuanya bilang ke dokternya menjelaskan hasilnya normal, anaknya pulang sakit lagi, datang ke kami sudah menjadi akut. Nah, seperti itu. Jadi yang utama kalau bagi saya pemeriksaan appendikogram dengan kontras periksa, kita lihat ada sumbatan atau tidak. Seperti itulah kira-kira. Ya. Jadi memang mungkin orang tua juga bingung kalau misalnya anaknya kok sering sakit perut. Alhamdulillah dapat informasi dokter bagus, jadi bisa kita langsung waspada orang tuanya untuk memastikan tetap datang ke ahlinya, yaitu ke spesialis bedah. Jadi daripada ragu-ragu kok berulang untuk kepastiannya, jangan sampai juga yang tadi dokter bagus bilang akhirnya sampai pecah. Sedini mungkin segera kita kontrol ke dokter spesialis bedah ya. Kemudian ini dok, kadang-kadang kan di masyarakat itu suka bilang nih gara-gara makan biji cabe atau biji jambu itu yang mungkin perlu diluruskan kembali nih dok. Baik, terima kasih. Kalau memang penyebabnya karena sambal atau biji cabe, saya senang banget. Mungkin teman-teman saya di Sumatera Barat banyak yang suka operasi. Kenyataannya enggak juga. Jadi ada beberapa kausal yang kita teliti secara empiris. Paling sering anak-anak ini kalau kita tanyakan biasanya susah kurangnya makan serat. Satu, itu juga bisa bakal nasihat buat kita orang tua usahakan. Tapi kenyataannya anak-anak susah makan sayur. Betul. Nah, orang tua itu punya harus pandai-pandai lah, dibikin di macam-macam, ada agar, ada macam-macam lah, atau dibikin sabu misalnya, direbus kita balapan misalnya. Bagaimana caranya supaya anak ini mau makan sayur? Satu, banyak minum. Dengan sendirinya bila makan serat, buang air besarnya akan baik.
lancar. Jadi kesempatan buat tersumbat itu kecil. Kedua, yang menyebabkan juga sakit ini adalah infeksi radang tenggorokan segala macam. Bila sering-sering batuk pilek juga kan kita tahu usus buntu juga organ limfoid, dia ikut bereaksi dengan ada infeksi dimanapun di badan kita, ikut bereaksi. Nah, yang kita takutkan begitu ada makanan dalam usus buntu, dia terinfeksi, terjadi udem, mulailah terhambat keluarnya makanan dari usus buntu itu, jadi cikal bakal sumbatan. Sampai suatu saat jadi sumbatan akan memberikan tandanya seperti orang sakit mah tadi. Yang ketiga, bisa juga penekanan dari luar tumor. Kita juga pernah saya temukan juga tumor. Ya, terus ketiga, gambaran keempatnya gambaran adanya diverticulitis maculae. Jadi suatu kelainan bawaan lahir di mana pada usus halus bagian terminal akhir tuh suka tumbuh ada seperti tonjolan, di mana dinding-dindingnya itu agak berbeda dari usus yang lain sehingga dia sering memberikan kayak keluhan-keluhan sakit perut sampai diare seperti itu. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sahabat rumah sakit haji jadi lebih paham lagi ya bagaimana kita mengatur pola makan untuk anak-anak kita, terutama ya dok ya, memang kadang-kadang anak-anak memang susah untuk makan sayuran itu, tapi bagaimana caranya kita tetap mengupayakan agar pencernaan juga tetap bagus, kemudian buang airnya besar juga lancar ya dok, tidak ada masalah. Kemudian dok, kalau misalnya ada diagnosa pembanding nggak sih dok dengan usus buntu ini dengan penyakit yang lain? Oh ada, ya biasanya emang kita rancu ya awal-awalnya ya gastritis atau sakit mah ya satu tuh kan. Kalau sakit mah kan gejala awal di mana usus buntu masih sumbatan belum terjadi infeksi, biasanya tanda-tandanya ya rancu sama seperti orang sakit mah. Cuman yang tadi saya katakan kalau ada gejala seperti itu pada anak-anak terus sudah berulang-ulang, ya kita harus mencari bang sebagai dokter, yang kita bukan Superman bisa lihat dalam perutnya. Minta bantuan alat-alat bantu, bisa USG, bisa appendikogram, bisa atau segala macam yang bisa dilakukan. Tapi pengalaman saya dengan MRI nggak ketemu malah, hampir karena bentuk-bentuk usus buntu masih sama kalau belum terjadi udem segala macam. USG juga demikian. USG akan ketemu kalau diameter usus buntunya sudah bengkak, lebih dari 2 mili segala macam. Wah ini kita duga ini usus buntu. Tapi kalau lebih dari 2 mili klinis sudah bisa dijelaskan bahwa ini usus buntu. Nah, usus buntu yang akut sebetulnya diagnosanya nggak terlalu susah, jadi klinis saja, nggak perlu ronsen, nggak perlu apa. Biasanya ada nyeri tekan, nyeri lepas daerah perut kanan bawah, udah kita pikirkan untuk indikasi untuk operasi. Ya, jadi nggak seperti itu. Jadi kiat-kiat saya bahwa kalau ada anak atau orang yang sering sakit perut di kanan bawah belum pernah dioperasi usus buntu, nomor satu pikirkanlah, ini banyak jebakan-jebakan dalam diagnosa penyakit ya. Kalau udah kayak gitu nomor satu pikirkan itu, terus segera buktikan kalau masih punya waktu. Kecuali sudah ada tanda-tanda akut, udah nggak ada pikiran lagi untuk membuktikan, langsung bukan seperti itu. Ini karena berhubungan juga nih kebetulan ada pertanyaan langsung nih dok dari Pak Fatul Karim. Kapan sih appendicitis dikatakan kondisi emergensi dan perlu segera tindakan berlanjut? Baik, makasih Pak Fatul. Usus buntu itu kita macam-macam ya, ada yang akut, ada yang kronis, ada yang infiltrat, macam-macam. Nah pada yang akut, di mana klinis yang tadi saya bilang nggak usah lakukan pemeriksaan macam-macam. Kalau pasien datang sudah meraba perut sebelah kanannya sakit, ditekan sakit, jalannya sakit, atau dari tipe jalannya kita udah tahu nih jalannya. Waktu saya ingat masih jaga di gawat darurat dulu, ada orang jalan sudah miring-miring ke kanan, megangin ke anak pasti usus buntu nih. Udah kayak gitu ya udah, itu akut namanya tuh. Jangan minta foto, jangan minta segala macam, malah jadi terlambat. Kalau minta foto polos, nggak ketahuan. Kalau mau foto appendikogram butuh waktu 24 jam, ketinggalan kita. USG, nah pada saat ini USG masih bisa, tapi USG kadang-kadang kita nunggu lagi segala macam, kehilangan waktu kita. Jadi begitu ditekan sakit, apalagi dilepas sakit, itu rangsangan peritoneal namanya. Itu indikasi untuk operasi segera. Jadi begitu kita persiapkan pasiennya, cairannya, antibiotik kita berikan, kita siapkan kamar operasi, kita operasi. Nah seperti itu. Nah itulah tanda-tanda yang dimana kita harus emergensi melakukan tindakan pembedahan. Nah yang jadi masalah
yang kapan yang kita bisa tunda-tunda? Ya itu waktu masih sakit perut berulang, kadang-kadang sakit di kanan tapi hilang timbul. Kita punya waktu tuh. Kita punya waktu untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Karena sakit di daerah ulu hati, sakit hilang timbul itu kalau orang dewasa ada banyak. Bisa karena gastritis sendiri, bisa juga batuk kadung empedu, bisa juga usus buntunya tersumbat. Nah sebelum jadi infeksi kita harus cari itu. Carinya kalau batuk empedu dengan USG, kalau sumbatan pada usus buntu dengan apendikogram. Tapi kalau pada anak-anak kan jarang batuk empedu, biasanya kita pilihkan ke arah usus buntu. Jadi lakukan foto apendikogram. Saya kira itu yang tanda-tanda akut itu yang udah nggak bisa jalan udah kelihatan. Awam tuh suka bilang kalau kakinya ditekuk sakit, tergantung letak posisi tip dari ujung dari usus buntunya. Kalau dia di belakang, baru yang ditekuk kaki sakit segala macam. Dia kan letaknya bisa yang ke arah atas bisa, itu lebih utama waktu perabaan. Ada defense, ada tahanan perutnya, itu udah pasti indikasi operasi. Saya kira demikian Pak. Ya, untuk Pak Fatul Karim, alhamdulillah mudah-mudahan paham, dan mungkin untuk Bapak Ibu sahabat rumah sakit haji yang lain, dan mungkin juga pertanyaan semua orang sih ya dok ya. Intinya tetap bahwa ketika kita sudah merasakan, langsung datang ke ahlinya, pastikan bahwa ini ada emergensi atau tidak. Kalau dokter sudah mengatakan emergensi, pasti akan dijelaskan dan diedukasi seperti apa, dan segera untuk mengambil keputusan, tidak menunda-nunda hanya gara-gara yang kecil kita tunda lama-lama malah menjadi besar dengan takutnya. Terus kemudian ini juga mungkin juga ada yang kalau dengan kata-kata operasi itu kan langsung gimana gitu dok? Mungkin bisa menjelaskan kalau operasi usus buntu itu seperti apa, berapa lama, dan bagaimana sih proses penyembuhannya dok? Baik, terima kasih. Proses operasi usus buntu itu insya Allah nggak lama ya. Tergantung persiapannya, tergantung kondisi pada saat kita operasi. Dan tadi kita bedakan, kalau dia masih akut itu kalau kita mau lihat hasil, kalau saya sebagai operator dari pengalaman saya, kalau saya menemukan ada sakit perut kanan bawah, saya harus segera operasi. Saya akan lihat laboratorium. Kalau laboratorium masih di bawah 10.000 leukositnya, sel darah putihnya, mudah-mudahan saya masih dapat kasus-kasus yang sederhana. Itu insya Allah nggak lama operasi. Saya bukannya sombong, tapi rata-rata sekitar 10-15 menit selesai, sampai operasi selesai. Tapi kalau sudah leukositnya di atas 10.000, 15.000, bahkan saya beberapa kasus sebulan ini dapat yang 23.000, itu udah pecah usus buntu. Nah itu perlu penanganan lebih serius karena sayatan juga jadi besar. Karena kalau udah begitu berarti sudah terjadi abses minimal atau perforasi, bolong usus buntunya. Bisa dibayangkan kalau usus bolong yang keluar kan kotorannya semua, kan ususnya bagian akhir. Jadi udah kotoran yang infeksius, jadi nggak bisa main-main, itu udah di luar dari kosmetik yang kita pikirkan untuk sayatan operasi. Jadi kita lakukan operasi, sayatannya diperlebar, ususnya dikeluarkan, dicuci, dibersihkan, jangan sampai ada sisa, semaksimal mungkin bisa 3-4 liter cairan yang kita cucikan, ditata kembali ususnya, lalu tutup. Nah pada kasus-kasus yang sudah terlambat, yang ini yang kita tidak harapkan dari kasus-kasus buntu yang sederhana bisa jadi kompleks. Untuk soal operasi, insya Allah sih semuanya alhamdulillah berhasil operasi. Tapi komplikasi dari operasi itu yang kita harus hadapi setelah operasi. Dari penyakitnya sendiri yang sudah terlambat. Pertama, kadang-kadang kita ada melakukan operasi uruhan. Pasien ini udah kita operasi, udah bersih, menurut kita udah bersih, saya tanya segala macam, ternyata beberapa hari kemudian terjadi lagi absesnya. Abses mungkin infeksi atau antibiotik, apalagi kita sekarang terbatas antibiotik. Susah ya bangun kembali kumannya, jadi saat operasi lagi, cuci lagi kembali satu, jadi itu sangat melelahkan dan resiko. Yang kedua, mungkin semuanya bagus, makan udah bisa, buang air besar bisa, nah biasanya hari kedua ketiga timbul demam, nah itu tanda-tanda infeksi. Nah infeksi yang terjadi biasanya pada infeksi luka operasi. Nah ini luka operasi ya kita masih bisa rawat sambil jalan, perawatan perjalanan. Yang ketiga yang paling tidak enak, komplikasi jangka panjangnya bisa terjadi perlengketan usus. Dan ini sering terjadi, dan baru-baru ini saya baru dapat juga terjadi perlengketan usus. Dari usus yang karena sudah infeksi itu jadi terjadi perlengketan. Nah itu harus diperbaiki kembali. Nah itu kan tidak enak, biaya, risiko segala macam.
Nah, maka saya menghimbau kalau ada tanda-tanda cepatlah batasi. Ini kasus bedah, kasus non bedah. Kalau kasus bedah cepat selesaikan karena makin cepat makin baik. Ya, jangan sampai terjadi operasi udah perforasi, kita operasi berhasil, tapi komplikasinya harus kita hadapi bersama-sama. Ya, seperti itu. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Jadi yang kita harapkan adalah memang ketika sudah terdeteksi ya dok ya, kemudian ada usus buntu dan kemudian kita operasi, ya kita berharap yang bagus katakan tadi cukup operasi kecilnya saja, hanya beberapa senti, penyembuhan juga lebih cepat, komplikasi juga mungkin sangat-sangat minimal, dan pasien bisa beraktivitas kembali. Tetapi karena kadang-kadang suka rasa takut itu ya dok, takut udah dengar kata operasi, kemudian menunda-nunda, akhirnya yang tadinya harusnya operasinya kecil menjadi lebih besar. Mudah-mudahan dengan acara kita hari ini Bapak dan Ibu sahabat rumah sakit haji bisa lebih jelas mengenai apendisitis dan sudah tidak takut lagi nih dok mengenal untuk operasi usus buntu seperti apa, sudah dapat gambarannya. Jadi kalau misalnya memang ada yang menderita usus buntu, monggo silakan datang ke dokter spesialis bedahnya, dan mungkin mudah-mudahan sudah dapat lebih yakin lagi, sudah dapat gambaran yang lebih jelas. Dok, mungkin bisa disampaikan tipsnya nih dok untuk Bapak dan Ibu sahabat rumah sakit haji tentang apendisitis dok. Yang pertama adalah kalau mengalami sakit-sakit perut berulang, apalagi sudah menjurus ke sakit sebelah kanan bawah, nomor satu pikirkan usus buntu, terutama pada orang yang belum pernah operasi usus buntu. Nomor satu usus buntu, ya satu. Kedua, kalau sering-sering sakit perut, yang diduga sakit mah yang berulang-ulang diobatin enak, sakit lagi, dicari. Kalau masih ada waktu dicari, di mana maksud saya ada waktu ini tidak ada tanda-tanda akut. Kalau ada tanda-tanda akut kan tadi yang saya bilang ke Pak Fatur, ada nyeri tekan, nyeri lepas, jalannya udah lain, udah anaknya Malaysia tuh lemah, kayak udah nggak mau makan, udah ada muntah apalagi ada sakit perut kanan bawah, ada mencret lagi, wah itu tambah berat, itu udah nggak bisa mikir foto lagi, segera itu harus operasi. Nah, pada orang-orang yang punya masih ada waktu, akhirnya masih sakit perut berulang saja, bisa kita cari. Kalau orang anak-anak biasanya kita jarang mikirkan ke batu empedu, tapi pada anak-anak biasanya ke arah sumbatan usus buntu kita lakukan pemeriksaan apendikogram. Tapi pada orang dewasa masih mungkin, apalagi wanita ya paling banyak batu empedu itu bisa memberikan tanda gejala yang sama. Jadi ada 3 penyakit yang saya perhatikan: sakit mah sendiri, batu empedu, sumbatan pada usus buntu masih sumbatan, keluhannya sama awalnya. Nah, kalau keluhannya sama kan berarti datang ke penyakit dalam atau ke teman-teman dokter umum, dia datang kadang keluhan sakit di ulu hati, pasti diagnosanya ke arah gastritis atau sakit mah. Oke aja, diperiksa, diobati. Tapi kalau udah berkali-kali, jangan mikir itu lagi dong, dicari, maksud saya dicari apa ini, karena ada beberapa penyakit yang memberikan keluhan yang sama gitu. Jadi lakukanlah pemeriksaan USG pertama, ada indikasinya. Kita tahu dulu ada zaman saya sekolah ada rumusnya 4F, fertil, female, 40, fat. Jadi wanita gemuk, 40-an, anak itu kebanyakan batu tuh. Tapi sekarang ternyata karena masalah makanan dari anak saya pernah dapat batu. Jadi masalah makan ya satu. Jadi hal-hal seperti itu mesti dipikirkan. Yang ketiga adalah bukan batu tapi sumbatan atau fekalit yang ada di lumen, di lubang usus buntu, itu juga memberikan keluhan yang sama. Karena organ usus itu persamaannya bersama visceral itu dirasakannya di ulu hati numpuknya. Jadi sakit di ulu hati itu satu kumpulan sindroma yang mesti dicari sebabnya. Jadi paling gampang awalnya sakit mah, ya udah sakit mah dulu. Tapi kalau udah berulang-ulang pikirkan, cari, jangan sampai kita terlambat seperti itu. Alhamdulillah, luar biasa materi kita hari ini. Bapak dan Ibu semoga menjadikan tambahan ilmu maupun pengalaman dari Bapak dan Ibu ketika menonton untuk edukasi lagi di Rumah Sakit Haji Jakarta. Bapak dan Ibu,
mungkin saya jelaskan juga, Dokter Bagus adalah dokter senior di Rumah Sakit Haji Jakarta yang mungkin sering dengar dok, banyak pasien dengar mungkin kalau memang pas, alhamdulillah belum ketemu dengan dokter karena nggak punya tekan bedanya, tapi dengar namanya ya. Jadi inilah yang Dokter Bagus di Rumah Sakit Haji Jakarta. Beliau praktek hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pukul 10 sampai dengan 12. Jadi kalau Bapak dan Ibu memang ada yang ingin ditanyakan ataupun konsultasi tentang mengenai bedah, silakan datang ke Rumah Sakit Haji di jam praktek Dokter Bagus. Kemudian ini lagi pandemi juga ya dok, jangan karena takut pandemi menahan-nahan, akhirnya ternyata itu ada usus buntu yang tadinya harusnya kecil karena ditahan, jadi takut ke rumah sakit, akhirnya menjadi besar. Jadi mungkin tetap tipsnya apa nih dok, walaupun misalnya lagi sakit gara-gara takut pandemi nggak berani ke rumah sakit? Datang, insya Allah semua penyakit kan dari Allah. Datang, didiagnosa, jangan sampai terlambat. Karena terlambat lebih fatal lagi. Iya. Yang penting datang ke rumah sakit haji, protokol kesehatan untuk COVID diterapkan. Memakai masker, kemudian cuci tangan juga, jaga jarak, hindari ataupun minimal untuk menyentuh barang-barang di sekitar kita. Jadi langsung jangan lupa selalu membawa untuk cuci tangan. Jadi tetap aman datang ke rumah sakit. Yang penting kita yang menjaga untuk protokol kesehatan. Bapak dan Ibu, alhamdulillah hari ini untuk tema apendisitis ataupun radang usus buntu. Insya Allah kita juga akan tagih nih dok, bagus juga untuk materi-materi selanjutnya karena pasti akan sangat berguna untuk sahabat-sahabat rumah sakit haji, karena fungsinya rumah sakit haji kami bukan saja untuk mengobati, tetapi kan kita memberikan edukasi karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita ingin masyarakat juga pintar mengenai kesehatan, makanya PKRS Rumah Sakit Haji akan selalu hadir memberikan edukasi kesehatan di rumah sakit haji. Untuk minggu depan insya Allah kita akan ada juga dok, ini dari dokter kebidanan, nanti adalah narasumbernya Dokter Pradana Atmaja. Ini insya Allah kita akan live juga untuk minggu depan, jadi juga jangan ketinggalan, selalu ikuti PKRS Rumah Sakit Haji Jakarta. Kepada Dokter Bagus, alhamdulillah terima kasih banyak atas kehadiran dan meluangkan waktunya untuk Bapak dan Ibu untuk mengenal tentang apendisitis. Dan saya juga ucapkan terima kasih juga kepada Ensur yang telah membantu kami juga. Ini adalah ensur untuk nutrisi masa pemulihan. Ini adalah susu untuk dewasa dan juga untuk sehari-hari untuk mendukung kerjanya otot. Bapak dan Ibu, demikianlah acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Terima kasih Dokter Bagus. Sukses terus untuk Dokter Bagus. Amin. Dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.